Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi ihtada al-muhtadun wa bi'adlihi dhalla dhallun. Ahmaduhu wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'al ulumi wal hikam. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ila alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Hanya dengan kekuatan takwa sajalah yang ditopang oleh kekuatan iman yang di dalam amalan kita selalu kita tak lepas setelah berusaha untuk bertawakal kepada Allah. Itulah satu-satunya jalan yang dijamin oleh Rasulullah. Kita bisa untuk melewati ujian Allah dalam kehidupan ini, dan kita akan menemukan dan berhadap kepada Allah nanti penuh dengan ridha dan kasih sayangnya. Oleh karena demikian, untuk tantangan dengan takwa ini bisa saja timbul akibat dengan bermacam ketidaksukaan kita kepada orang lain. Sehingga di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 9 Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, jadilah kalian semuanya orang yang selalu istiqamah, tetap pendirian hanya karena Allah. Ya. Kemudian hendaklah kamu menjadi orang yang betul-betul mampu menjalankan keadilan dan sebagai saksi dalam kehidupan ini. Jangan sekali-kali kebencian kamu kepada satu kaum mengakibatkan untuk kamu tidak berbuat adil. I'dilu, berbuat adillah, karena dengan adil itulah yang paling dekat untuk kamu dapatkan nilai takwa. Dan takutlah kepada Allah. Sesungguh Allah sangat mengetahui dengan apa saja yang kamu lakukan. Oleh karena demikian, yang membuat jubah
dan kita tidak bisa adil dalam berbicara, tak bisa adil dalam berfikir, tidak bisa adil dalam berbuat. Apakah itu amanah sifatnya pribadi atau bukan? Karena biasanya faktor ketidaksukaan, faktor karena kebencian, sehingga kadang-kadang kejujuran kita bisa untuk mengalah dan dikalahkan akibat daripada kebencian itu. Apa yang dimaksud dengan adil? Para ulama mencoba merumuskan standar yang paling sederhana. Al-adlu istiwa ahwaluhu fi dinihi wa i'tidalu ahwalihi wa aqwalihi wa af'ali. Adil adalah selalu stabil dalam sikap dan tingkah laku berkaitan dalam mengamalkan perintah Allah atau agama. Selalu kita bisa menjaga stabilitas dalam perkataan dan menjadi segala perbuatan kita juga sesuai tuntunan Allah. Begitu juga dalam perilaku dan sikap, ucapan, bahkan kepada getaran hati. Dan itulah keadilan. Oleh karena demikian, dalam kita menjaga keadilan, karena adil inilah yang paling dekat untuk menemukan nilai takwa, hendaklah kita selalu mengenang apa yang pernah diingatkan oleh Luqmanul Hakim dalam sebuah ungkapan. Apa kata beliau? Innad dunya bahrun amiq. Dunianya adalah ibarat laut yang sangat luas. Dunia ini sama seperti lautan yang sangat dalam. Banyak sekali manusia yang sudah tenggelam dan ia itu menjadi garam dalam laut itu. Faj'al safinataka taqwallah wa khusyuha al-iman wa syira'uha at-tawakkal 'ala Allah la'allaka tanju, kata beliau. Mengingat beratnya perjuangan dalam kita mengharungi laut yang sangat dalam, yang di dalamnya bukan tantangan dengan ombak dan gelombang saja, yang terus untuk punya dinamika sesuai dengan besar dan kecil dan musimnya, tapi juga ada bermacam makhluk Allah di dalamnya, mulai daripada makhluk hidup yang bernyawa sampai dengan yang tidak bernyawa. Bermacam karang yang ada, yang belum mulus untuk kita membawa daripada kenderaan atau safinah kita itu dengan seenaknya, sehingga supaya tidak tenggelam, jadikanlah kapal untuk melewati dunia ini adalah takwa kepada Allah, di mana takwa itu banyak dalam rumusan para ahli dan para ulama. Seorang yang takwa, pada dirinya tak pernah Allah temukan lagi amalan-amalan yang dibenci dan dimurkainya. Tidak ditemukan oleh Allah pada dirinya amalan yang Allah benci. Bukan tidak ditemukan oleh manusia. Kalau manusia punya jangkauan dan ilmu yang terbatas, kalau Allah Maha Tahu, tahu dengan apa yang kita rahasiakan, tahu apa yang kita simpan di dalam hati, sebagai tonggak untuk menuju apakah itu baik atau buruk. Apa yang dalam hati. Rasul mengingatkan al-ismu fi mahaka fi sadirika. Dosa itu sesuatu yang terlintas dalam jiwa dan hati. Wa karihta ayyat tali alaihin nas,
Kamu sembunyikan karena tidak mau tahu, dan kamu tidak mau kalau orang lain tahu apa yang ada di dalam hatimu. Yang mencoba kita nampakkan kepada publik manusia yang ada di lingkungan kita itu adalah hal yang baik, tetapi yang disembunyikan itu adalah tidak baik, dan itu dosa walaupun tidak dilakukan, walaupun belum masuk dalam catatan amal. Maka karena begitu berat, jadilah kita menjadi hamba yang takwa, tidak hanya di dalam berta'abbud kepada Allah, tapi juga dalam bermuamalah dengan manusia, dalam mencari rezeki, dalam mendidik keluarga, dalam bersenang-senang bertamasya, dalam aspek hukum menuntut keadilan. Adil yang paling betul adalah adil di hadapan Allah, tidak hanya legal di hadapan manusia. Dan itulah kita yang paling tinggi nilai takwa. Kutuku yang berbahagia, oleh karena demikian dalam hadis Tabrani dan juga Ibnu Majah yang bersumber dari Abu Hurairah, Rasulullah meluruskan bagaimana kita untuk hidup ini akan bernilai takwa sebagai kita dayung bahtera, yang bahtera itu dikendalikan yang namanya bahtera takwa, di mana mesinnya adalah iman dan berbekalan di dalamnya adalah tawakal. Di mana Rasul mengatakan, man kana dunya niyatahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa lam ya'tihi minad dunya illa kama kutibalah. Wa man kanat til akhirah niyyatah jama'allahu lahu amra wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Sikap hati yang harus kita jadikan dalam segenap aktivitas hidup ini, yang dibolehkan oleh Allah dan oleh agama, jadilah sebagai tonggak untuk kita mencari ridha Allah. Sehingga Rasul mengingatkan, siapa saja yang cita-cita dan niatnya melakukan sesuatu itu, walaupun itu berbentuk seperti ibadah, dan itu targetnya duniawi, farraqallahu, Allah akan memisahkan dirinya, dan Allah akan mengklasifikasi dan memisahkan segala urusannya. Walaupun itu nampaknya agama, tapi kalau niatnya tujuan dunia, Allah akan pisahkan. Yang ia dapatkan dunia saja, dan Allah akan jadikan kefakiran yang ada di dalam pandangannya. Tak pernah merasa cukup, tak pernah dalam pandangannya ia itu punya nikmat Allah yang lebih, tak pernah merasakan bahwa Allah telah banyak sekali memberikan karunia-Nya kepada dirinya, mulai dari dirinya, apa yang dipakainya, apa yang dia hidup selama ini. Satu hari sakit, tak nampak bahwa 10 tahun lebih dia sehat. Yang nampak yang sakit. Satu hari tak dapat proyek, yang nampak yang enggak dapat itu. Yang sudah menjadi milioner bertahun-tahun enggak nampak. Inilah yang disebut dengan Allah nampakkan pada matanya kefakiran. Kemudian apa kata Rasul? Apa yang dikejar dari dunia ini, ia tidak akan peroleh. Yang ada kefakiran itu, dia tidak mendapatkan dari target dunia ini illa ma kataballahu lahu, kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Dia talit judulnya setengah mati, yang mentemeng kadar yang kali Allah tetapkan, dibna kadar kena. Rencana jet dia berjet blow motor yang 5 miliar menyodalam ketetapan Allah. Hak motor berutuh ribe tetap nyampai hak minta je hang habis kenan habis orang lain. Itu janji Rasul dalam hadis yang sahih.
Kemudian satu lagi, siapa yang adalah akhirat sebagai targetnya? Pemantang meminta rezeki karena perintah Allah untuk tegak ibadah dan segala macam. Orang yang nak kerja karena Allah bahawakan untuk kita nyolit dah himpun hidup bacut inu bacut, tapi karena Allah. Tak kerja di masjid demi untuk memakmurkan masjid. Tak kerja di kampung untuk kita sejahterakan masyarakat, demi untuk kebahagiaan menjadi hamba yang taat kepada Allah bendu-bendu. Menyonan target. Baik tak kira kepada biaya hidup. Maka janji Rasulullah, jama'allahu lahu amrahu, Allah himpun dunia dan akhirat. Yang memang target itu Allah pesapat dengan yang hana pernah dibayangkan. Mesti mengkedra yang lain, walaupun kon bak urang yang tak kerjanya dan kon bak masjidnya tak temung rezeki. Ya. Wa ja'ala ghinahu fi qalb, Allah jadikan kaya itu ada dalam hatinya. Merasa kaya dalam hati, walaupun dia igap saya menderita daudep dengan ketangan burak, tapi dalam hati cukup bahagia saya mendapatkan ini. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh kemewahan material, tetapi sangat-sangat ditentukan oleh sikap qanaah dan ridha bil qalil yang ada dalam hati. Ini dari Rasul. Walaupun menyogok cukup susah kalian, ada masalah. Lantas wa atat dunia, akhirat jika target, Allah akan ikuti kepadanya dunianya. Yang hanya ilake wahwa raghimah, pada dunia yang tak pernah dia sukai. Hanya perle tanya dunia yang ditiup isedat. Oleh kerana demikian dengku-dengku yang berbahagia dalam aktivitas apapun, menyayakin berdasarkan iman, menyayakin janji Rasul, target hidup ini jadikanlah target yang paling mulia karena Allah. Karena Allah baik babah biluk dalam hati. Yakin karena Allah pun mantang tak pubut kan masalah ibadah mahdah sangat. Dalam segala aspek kehidupan menyono pegahabah karena Allah, menyono tanggapi daripada WA karena Allah, menyono benci kurang karena Allah. Karena iman getanya baru betul-betul iman mukmin yang lezat. Bila na ba'jil perkara ayyakuna Allah wa rasul habu ilahi mimma siwah, Allah dan Rasul lebih dia cintai dari selain apa saja keduanya. Wa ayyakrahan nas la yukrihu illa lillah, hana bengeh tegur urang kecuali karena Allah, baik karena ilah baik karena dunia. Kemudian yang terakhir wa ayyakriha ilal ma'siyah kama yukrahu ayyakzifan nafsi finnar, sangat-sangat jijik ingin kembali pada buat maksiat, lagi hana galak getanya untuk tak terendra dan tercebur diri di dalam api. Nyona perasaannya oleh macam itulah kebencian, bukan karena nafsu tapi kebencian karena Allah. Allah hana kebenci, jangan cepat-cepat masukkan dalam hati kebencian itu. Semoga target kita yang jauh itu Allah berikan perlindungan kepada kita semuanya. Siapa tak segala aturan yang sedang dikatakan dengan keadaan yang begitu membingungkan, jangan yang kita sikapi aspek negatif, tapi sekali-sekali berpikirlah positif. Kalau tidak bisa juga masuk dalam pikiran yang positif, maka diam lebih bagus kalau tak mampu untuk kita tahu hakikat daripada orang yang membuat itu. Taruhlah kalau hari ini karena sebentar-sebentar datang lagi pengumuman begini, sebentar-bentar datang lagi ketentuan begini, dalam menyikapi kebingungan daripada cobaan Allah, jangan terlampau untuk kita andalkan kebencian. Takut nanti tak sanggup untuk kita tahu hati orang karena benci atau karena sayang, maka kita jadi berdosa dan tidak pernah mendapat nilai. Kita yakin saja anjuran Rasulullah berkaitan dengan umarah, pemerintah, mereka itu junnah, pelindung, perisai, pembela dan untuk penyelamat masyarakat. Yang diharapkan oleh Rasul, yuqatilu min wara'i,
Kita bisa berjuang untuk kehidupan pribadi kita di bawah perlindungannya. Dan ia ingin untuk mendapatkan daripada perjuangan fasilitas untuk mendapat fasilitas hidupnya. Sehingga diberikan garis oleh Rasul. Garis ini yang harus betul-betul kita camkan. Apa kata Rasul dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar? Az-zamu wa ta'atu 'alal mar'il muslimin fi ma hab wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Kewajiban taat, patuh kepada pemimpin yang muslim apa saja yang kita suka atau yang tidak kita suka. Wajib selama yu'mar bila bi ma'siyatin, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Iza amira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Kalau sudah jelas-jelas perintah itu untuk maksiat kepada Allah, la sam'a wala ta'ata. Nyan baru kedudukan, baru hinan hana kedudukan untuk dengar dan hana kedudukan untuk taat. Ini relatif. Wadih hana kedudukan untuk dengar, hana kan untuk taat, kon dalam artian berontak. Betul-betul sikapi dulu. Apakah ini karena kesayangan di saat kita disuruh, atau itu karena kebencian? Apakah ini dilarang oleh agama atau tidak? Lihat pada fungsi kita masing-masing. Anak kita juga yang kecil-kecil, yang masih sekolah di TK, andai kata kita larang dia, jangan bawa emas ke sekolah, dia berontak. Tapi enggak tahu dia masalahnya apa. Dalam analisa kita, walaupun analisa itu belum tentu dijangkau oleh dia, tujuannya baik walaupun sasarannya tidak tepat. Semoga dengan demikian kita selamat dalam mengarungi lautan yang penuh tantangan ini, seperti yang diumpamakan oleh Luqmanul Hakim, dan dikatakan sampai menjadi orang yang najub, sukses melewati untuk mendapat masuk dalam alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli fa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi yunabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر